Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai kasus 2 asuhan kefarmasian, yaitu tentang penyakit skizofrenia dan hipertensi stage 2. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Lydia Septa Desiana, S.Farm MSI APT, dan Bapak Teddy Kurniawan Bakri, S.Farm M.Farm APT, yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok kami beranggotakan saya sendiri Nurul Oktaviana, kemudian ada Syarifah Syifa Madinah, dan ada Indah Salsabilah. Nah, untuk pembahasan pertama, itu akan dijelaskan oleh Indah Salsabilah. Baik, kita akan membahas kasus 2. Dengan identitas pasiennya itu nama Tuan H dengan umur 30 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Untuk saat ini, berdasarkan resep, obat yang dikonsumsi oleh pasien adalah haloperidol 5 mg, Lasix, dan amlodipin. Nah, selanjutnya ada anamnesis. Anamnesis ini adalah kegiatan berupa wawancara untuk mengetahui kondisi pasien dan informasi dari pasien. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, ternyata pasien itu mengalami halusinasi. Nah, pasien bercerita pada tahun 2018 itu dia pernah bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Kemudian dia memiliki kekasih, namun dia pasien ini ditinggal nikah oleh kekasihnya ini. Jadi dia mengalami putus cinta sehingga dia itu sangat sedih dan akhirnya dia berhalusinasi bahwa dia itu telah menikah dan mempunyai anak. Kemudian pasien ini sering termenung, menyendiri, dan sedih. Pasien juga memberikan informasi yaitu haloperidol itu dia telah mengonsumsinya sejak tahun 2021, sedangkan Lasix dan amlodipin itu sejak tahun 2020. Pasien juga mengalami gelisah. Pasien sering gelisah, nggak tahu kenapa katanya. Dan pasien juga sering mengalami tangannya itu bergetar atau tremor. Kemudian tidak ada riwayat penyakit keluarga. Pasien juga sering terbangun saat tidur untuk berkemih, sehingga pasien itu kurang tidur. Nah, karena pasien ini kurang tidur, jadi bagian tengkuk belakangnya itu sakit. Pasien mengeluh seperti itu. Kemudian selanjutnya pasien itu tidak merokok dan tidak mengonsumsi minuman keras. Pasien juga tidak alergi obat. Pasien juga tidak pusing, mual, dan muntah. Nah, adapun informasi tambahan lainnya yaitu pasien ini ternyata dulunya itu pernah dibawa ke orang pintar oleh keluarganya dan juga pernah dibawa ke rumah sakit jiwa karena halusinasi dia yang tadi itu. Namun, hubungan pasien dengan keluarga itu baik. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisik dari pasien itu. Pasien berpenampilan normal dengan postur normal, dapat berbicara dan mendengar dengan baik. Kemudian tinggi badannya itu 150 cm, namun itu setelah diukur sejak 5 tahun yang lalu. Untuk yang terbaru dia belum mengukurnya. Kemudian untuk BB-nya 50 kg. Berdasarkan pemeriksaan lab, tekanan darah si pasien ini 150 per 90 mmHg, di mana dia didiagnosa oleh dokter mengidap skizofrenia dan hipertensi grade 2. Skizofrenia ini berdasarkan simptomnya yaitu halusinasi tadi dan untuk hipertensi grade 2-nya itu karena tekanan darahnya itu udah berada di atas 140. Baik, selanjutnya saya Syarifah Syifa Madinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi farmakologi dan terapi non farmakologi yang dipelajari hasil wawancara pasien. Jadi berdasarkan dari hasil wawancara, kita ketahui kalau si pasien ini untuk terapi farmakologi yang diterimanya itu sama seperti yang diresepkan. Jadi dia udah menerima haloperidol, amlodipin, dan lasik gitu. Untuk terapi non farmakologi, si pasien dia mengatakan kalau dia tuh sebelumnya pernah pergi ke tempat pengobatan tradisional, di mana keluarganya membawa dia pergi ke tempat pengobatan tradisional, tapi dia tidak memperoleh obat gitu. Cuman dia pergi ke tempatnya aja gitu. Kemudian untuk informasi lain yang diperoleh dari si pasien, di mana untuk alergi obat sendiri, si pasien tidak memiliki alergi obat apa-apa. Dan untuk kepatuhan pasien,
Jadi si pasien ini dia eh, tidak rutin mengonsumsi salah satu obat yang diresepkan yaitu lasik. Untuk reaksi obat yang merugikan, si pasien dia mengalami efek dari si lasik yaitu di mana dia sering berkemih atau sering buang air kecil waktu di malam hari. Jadi tidur dia itu terganggu karena efek yang ditimbulkan. Nah, untuk haloperidol sendiri, si pasien ini dia mengalami efek di mana dia tuh sering merasa gelisah dan tremor setelah mengonsumsi si haloperidolnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi DRP atau Drug Related Problems. Jadi, di dalam identifikasi DRP ini, itu tuh nanti memiliki beberapa kode dan beberapa poin untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam pengobatan pasien. Yang pertama itu ada P1 atau Treatment Effectiveness atau efektivitas dari pengobatan. Jadi kan tadi udah diketahui ya dari berdasarkan wawancara pasien itu kalau si pasien ini dia didiagnosa skizofren yang juga disertai dengan hipertensi. Nah, jadi si pasien itu tuh udah menerima farmakoterapinya yaitu ada haloperidol, amlodipin, dan lasik. Jadi selama mengonsumsi obat ini, si pasien itu dia masih mengalami keluhan-keluhan di mana dia tuh masih memiliki rasa gelisah, terus dia tuh tekanan darahnya juga belum turun ke dalam rentang yang normal gitu. Jadi si tekanan darah pasien itu sebenarnya udah turun dari yang sebelumnya 150 per 90 mmHg, itu tuh turun menjadi 130 per 80 mmHg. Tapi kan kita tahu kok 130 itu belum termasuk ke batas tekanan darah yang normal. Sehingga dari data-data yang diketahui, itu dapat kita simpulkan kalau si obat-obat yang diresepkan ini itu belum memberikan efektivitas yang optimal terhadap pengobatan si pasien. Selanjutnya ada P2 atau treatment safety, di mana di sini tuh untuk melihat keamanan dari obat-obat yang diberikan. Jadi untuk obat hipertensinya kan itu ada diberikan lasik sama amlodipin. Nah, si lasik sendiri itu termasuk ke dalam golongan obat antihipertensi golongan loops diuretik. Dimana kita ketahui golongan diuretik itu kan pastinya dia akan memberi efek diuresis, dia akan memberi efek berkemih terhadap si penggunanya gitu. Sehingga efek samping yang mungkin ditimbulkan itu pastinya hiperolisemia dan juga dia bisa menimbulkan hipokalemia. Untuk amlodipin sendiri, dari sumber yang kami peroleh, si amlodipin itu tuh dia sangat kecil kemungkinan dia tuh menimbulkan efek negatif gitu terhadap pasiennya, terhadap penggunanya gitu. Di, Kemungkinan efek yang ditimbulkan itu tuh cuman edem karena dia termasuk ke dalam golongan CCB atau calcium channel blocker. Nah, untuk haloperidol sendiri, dia itu bisa menimbulkan efek extrapyramidal symptom, di mana efek extrapyramidal symptom ini merupakan efek si pasien itu merasakan akan melakukan pergerakan-pergerakan yang di luar kontrol dia gitu. Jadi dia secara tidak sadar melakukan gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol oleh diri dia gitu. Jadi berdasarkan dari hasil wawancara pasien, itu kita tahu kalau si pasien ini dia mengalami efek dari si lasik dan haloperidol. Jadi dia tuh kalau untuk efek lasik sendiri seperti yang udah dibilang sebelumnya, kalau dia tuh jadi susah tidur karena dia tuh sering berkemih. Nah, untuk dari efek dari haloperidol sendiri, dia tuh sering tremor gitu, sama dia tuh sering merasa gelisah setelah mengonsumsi haloperidol. Sedangkan untuk dari amlodipin, dia tidak mengalami efek-efek apapun yang ditimbulkan dari konsumsi si amlodipin ini. Selanjutnya adalah C1 yaitu drug selection atau pemilihan obat ini. Jadi kan tadi kita tahu kalau si pasien itu diresepkan haloperidol, amlodipin, sama lasik. Nah, si amlodipin itu sendiri kan si pasien juga kita udah tahu kalau dia itu didiagnosa skizofren sama hipertensi. Nah, jadi si skizofren itu dalam pengobatannya dia tuh bisa diobati dengan ada yang namanya FGA sama SGA, yaitu ada first generation antipsikotik sama second generation antipsikotik. Nah, si haloperidol itu merupakan salah satu obat dari golongan first generation antipsikotik yang memang dia tuh digunakan dalam pengobatan skizofren. Jadi untuk si diagnosa pasien si skizofren ini itu tuh memang bisa digunakan haloperidol, sudah tepat penggunaan haloperidol untuk si pasien. Untuk obat antihipertensinya sendiri itu kan kita tahu kalau dia itu menggunakan amlodipin dan lasik. Jadi kan tadi tekanan darah pasien kita tahu ya kalau dia tuh sebelumnya punya tekanan darah 150 per 90 mmHg gitu kan. Itu termasuk ke dalam hipertensi stage 2 atau stage 2 di mana dalam
antihipertensi step 2 itu tuh digunakan obat dengan 2 obat kombinasi gitu untuk mengatasinya. Nah, itulah obat kombinasi yang digunakan itu, dia digunakan furosemid atau lasik dan amlodipin gitu. Jadi berdasarkan dari data-data yang diperoleh, pemilihan obat-obat yang digunakan itu sudah tepat dalam mengatasi diagnosa pasien. Selanjutnya adalah drug form, yaitu dengan kode C2, di mana ini memilih untuk sediaan obat. Jadi dari hasil wawancara pasien, eh, itu tuh kita tahu kalau si pasien ini tuh nggak ada masalah dalam menelan obat gitu. Jadi kan si obat yang diresepkan ini tiga-tiganya tuh obat tablet, siamlodipin, haloperidol, sama lasik ini tiga-tiganya tuh obat tablet. Nah jadi si pasien ini dia memang nggak ada masalah, nggak ada keluhan dalam menelan obat tablet gitu, dalam mengonsumsi obat. Sehingga pemilihan obat ini dia sudah tepat gitu untuk memilih obat tablet. Selanjutnya adalah dose selection atau C3 di sini untuk pemilihan dosisnya. Jadi kita lihat di resep ini kan untuk dosisnya tuh kalau haloperidol tuh diberikan 1 kali 1, amlodipin diberikan 2 kali 1, dan lasik diberikan 1 kali 1. Tapi untuk kekuatan obatnya itu kan nggak ada diberikan, nggak ada dikasih tahu nih di resepnya. Nah, jadi kita lihat kalau berdasarkan dari buku Dipiro itu kami yang sumber yang kami peroleh, di mana untuk haloperidol sendiri itu untuk regimen dosis awalnya itu dia diberikan dari 2 sampai 5 miligram atau 2 sampai 20 dan kemudian dilanjutkan dengan 2 sampai 20 miligram gitu. Itu diberikan 1 kali 1. Nah, jadi dosis yang untuk kekuatan yang tersedia di sarana apotek kami itu tuh untuk haloperidol 5 miligram, sehingga pemberian haloperidol 5 miligram 1 kali 1 itu sudah tepat gitu diberikan pada pasien. Nah, untuk amlodipin sendiri yang tersedia di dalam sarana apotek kami itu amlodipin dengan kekuatan 10 miligram. Sehingga apabila dia diberikan 2 kali 1, itu tuh akan melebihi batas maksimum dari penggunaan amlodipin dalam sehari. Maka untuk pemberian amlodipin 2 kali 1 tablet sehari itu masih tidak tepat. Selanjutnya untuk lasik sendiri, yaitu lasik itu tuh diberikan dalam rentang 20-80 miligram yang bisa diberikan selama sebanyak 2 kali 1 dalam sehari. Nah, jadi pemberian lasik 1 kali 1 itu sudah tepat karena dia itu sudah sesuai dan tidak melebihi atau kurang dari batas dosis yang sesuai dengan teori. Selanjutnya untuk treatment duration atau C4, di mana di sini untuk durasi pengobatannya. Jadi berdasarkan sumber yang kami gunakan, di mana di sini diketahui kalau si haloperidol itu tuh dia pas setelah pengobatannya gitu kan, setelah pengobatan itu tuh dia dilanjutkan paling kurang itu tuh kan setidaknya tuh selama 8 bulan gitu. Dah, tapi kebanyakan ahli-ahli skizofren itu dia merekomendasikan si pasien ini melanjutkan pengobatan itu selama 5 tahun. Bahkan kalau untuk dengan kondisi-kondisi yang kronis itu tuh dia disuruh untuk seumur hidup gitu, karena untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan terjadinya kekambuhan. Untuk lasik sama amlodipin sendiri, jadi obat hipertensi ini itu tuh aman untuk digunakan dalam long time gitu, dalam terapi yang jangka panjang. Jadi dia itu bahkan ada yang untuk seumur hidup gitu ya. Nah, untuk pemberhentian dari obat hipertensi ini itu tentunya dengan melihat dari bagaimana kontrol dari tekanan darah yang dialami oleh pasien. Nah, untuk memberhentikannya juga harus ada konsultasi dengan dokter. Jadi nggak bisa memang langsung diberhentikan aja. Jadi kan kita tahu tuh kalau si pasien ini tadi udah eh, mengalami skizofren dari tahun 2021 gitu kan. Jadi dia masih mengonsumsi si haloperidol ini baru 2 tahun gitu. Jadi itu tuh masih bisa diteruskan karena memang kebanyakan ahli skizofren itu kan merekomendasikan 5 tahun pengobatannya. Untuk hipertensinya, si pasien ini dia tuh udah hipertensi dari tahun 2020. Nah, tapi kan kita tahu kok tekanan darah si pasien itu tadi belum turun juga kan. Jadi dia tuh untuk pemberian selasik sama amlodipin ini itu memang masih bisa diberikan karena memang tekanan darahnya tuh masih belum masuk ke dalam batas normal. Sehingga dapat kita simpulkan kalau penggunaan obat yang diberikan itu udah sesuai dengan pasiennya. Selanjutnya untuk dispensing atau C5 atau penyiapan obat. Jadi
pelaksanaan penyiapan obat itu sudah dilakukan dengan baik, di mana obat-obat yang ditetapkan itu tersedia, dapat diberikan dengan pasien dengan baik, dengan tepat gitu, sehingga dapat disimpulkan kalau nggak ada kesalahan di dalam proses dispensing ini. Selanjutnya untuk kode C6 atau drug use process, yaitu proses penggunaan obat. Jadi dari hasil wawancara kan kita tahu ya kalau si pasien ini tadi menggunakan lasik itu nggak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter, di mana dia tuh sering meninggalkan lasik ini gitu. Dia tuh nggak mengonsumsi lasik secara rutin karena dia kita tahu kalau dia tuh terganggu tidurnya mengonsumsi lasik ini. Sehingga di dalam penggunaan obat ini masalah yang dialami oleh pasien itu ya dia tuh nggak mengonsumsi obat ini gitu. Selanjutnya untuk yang C7 yaitu ada patient related, di mana di sini terjadi masalah-masalah yang timbul dari si pasiennya sendiri gitu, dari personal pasiennya sendiri. Jadi ada banyak masalah-masalah yang ditimbulkan dari si personal pasiennya. Yang pertama itu di mana seperti yang udah dibilang kalau si pasien ini nggak mengonsumsi lasik setiap hari secara rutin. Nah, jadi dia tuh kan dianjurkan dokter tuh mengonsumsi 1 kali 1, sedangkan dia tuh sering meninggalkan lasik ini, dia tuh sering nggak minum si obat lasik ini. Kemudian dalam penyimpanan, jadi pasien ini dia tuh sering menyimpan obat, eh, dia tuh selalunya menyimpan obat dengan cuman meletakkannya di meja makan. Padahal kan itu seharusnya bukan sesuai dengan penyimpanan obat yang baik gitu. Karena dikhawatirkan nanti misalnya eh, ada orang-orang luar atau ada anak-anak yang ada di lingkungan pasien tuh menyalahgunakan obat-obat yang ada di situ gitu kan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan melanjutkan Mas Nancy. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode swab. Swab dari pasiennya, yaitu untuk subjektifnya, pasien mengeluhkan tangan bergetar, gelisah, ingin terus bergerak, sakit pada bagian tengkuk, dan sering buang air kecil sehingga mengganggu tidur pasien. Nah, untuk data objektifnya, itu ada tekanan darah saat ini adalah sebesar 150/90 mmHg, kemudian tekanan darah saat pasien minum obat itu sebesar 130/80 mmHg. Nah, untuk asesmennya sendiri, pasien mengalami ekstrapiramidal sindrom karena penggunaan obat haloperidol sebagai terapi skizofrenia yang dialami pasien. Nah, itu ditandai dengan data subjektif, yaitu tangan bergetar, gelisah, dan ingin terus bergerak. Kemudian, pasien terkena hipertensi stage 2 yang dibuktikan dari data objektif, yaitu tekanan darahnya itu sebesar 150/90 mmHg. Dan pasien juga mengeluhkan sakit pada bagian tengkuk. Kemudian, pasien terkena efek samping penggunaan obat furosemid yang ditandai dengan keluhan pasien yaitu sering buang air kecil, mengganggu tidur pasien. Nah, untuk plannya sendiri, itu yang pertama ada mengurangi dosis amlodipin menjadi 1 kali sehari. Kemudian mengevaluasi kepatuhan pasien. Lalu mengedukasi pasien tentang efek samping obat, yaitu tentang efek samping obat haloperidol dan furosemid. Juga untuk obat amlodipinnya. Kemudian mengedukasi pasien atau memberitahukan pasien untuk minum obat furosemid di pagi hari agar tidak mengganggu tidur pasien. Karena obat furosemid ini membuat pasien buang air kecil atau banyak berkemih. Gitu. Selanjutnya untuk pengkajian resep. Nah, pengkajian resep yang pertama itu ada kajian administratif. Nama pasien tertera pada resep, umur juga tertera pada resep. Untuk jenis kelamin dan berat badan itu tidak tertera pada resep. Kemudian nama dokter, nomor SIP, alamat dokter, tanggal resep, dan paraf dokter, juga nomor telepon dokter itu tertera pada resep, dan alamat pasien tidak tertera pada resep. Nah, kajian farmaseutiknya, bentuk sediaannya, tertera pada resep, kemudian kekuatan sediaan, stabilitas, dan kompatibilitas itu tidak tertera pada resep. Untuk pertimbangan klinis, ketepatan indikasi sudah tepat, dosis obat tidak tertera pada resep, kemudian aturan pakainya sudah tepat, duplikasi atau polifarmasi itu ada pada resep, kemudian kontraindikasi dan interaksi itu tidak ada. Nah, ini pembahasan lebih lanjutnya. Untuk kajian administratifnya sendiri, nama pasien itu adalah Tuan H. Kemudian umur yang tertera pada resep itu dikatakan
pasien sudah dewasa. Kemudian untuk jenis kelaminnya itu tidak tertera pada resep, begitu juga dengan berat badannya. Nama dokternya itu yaitu dokter Osce. Nomor SIP-nya sendiri bisa dilihat di sini. Kemudian alamat pasien itu tidak tertera pada resep dan alamat dokter itu Jalan T-nya Arif Darussalam. Nah, tanggal resepnya sendiri itu adalah 18 Maret 2023. Kemudian para dokternya ada tertera pada resep dan nomor teleponnya seperti yang tertera di sini. Nah, untuk kajian farmaseutiknya sendiri, bentuk sediaannya haloperidol itu tablet, amlodipin juga tablet, dan lasik itu tidak ada tertera pada resep. Untuk kekuatan sediaan, stabilitas, dan kompatibilitas juga tidak tertera pada resep. Kemudian pertimbangan klinis, ketepatan indikasi, sudah tepat indikasi. Untuk dosis obatnya tidak tertera di resep. Kemudian aturan pakai untuk haloperidol itu 1 kali sehari 1 tablet. Kemudian amlodipin 2 kali sehari 1 tablet. Kemudian Lasix itu 1 kali sehari 1 tablet. Nah, untuk duplikasi atau polifarmasi itu ada amlodipin dan lasix, di mana keduanya ini merupakan obat anti hipertensi. Kemudian untuk kontraindikasi dan interaksinya itu tidak tertera pada resep. Nah, selanjutnya penyiapan dan penyerahan obat. Yang pertama itu akan disiapkan obat haloperidol dengan bentuk tablet 2 strip, yaitu berisikan 20 tablet. Dengan cara kerja penyiapan obatnya, yang pertama, 2 strip tablet itu berisi masing-masing 10 tablet haloperidol, dimasukkan dalam kertas strip, kemudian diberi etiket. Lalu disampaikan informasi saat penyerahan obatnya, dikatakan oleh apoteker diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan untuk pasiennya. Nah, salinan resep itu tidak diperlukan karena resep diberikan sekaligus. Nah, di samping sini dapat dilihat itu adalah etiket yang akan dimasukkan ke dalam kertas klip. Di mana nomor resepnya itu nomor 2, tanggal resepnya ada tertera di sini. Haloperidol diberikan 1 kali sehari setelah makan 1 tablet. Nah, selanjutnya untuk amlodipin itu bentuknya itu tablet 2 strip berisikan 20 tablet. Untuk cara kerja penyiapan obatnya itu sama seperti tadi, disiapkan 2 strip tablet berisi masing-masing 10 tablet amlodipin dimasukkan dalam kertas klip kemudian diberi etiket, lalu diberikan informasi pada saat penyerahan obat kepada pasien, diminum 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Nah, untuk salinan resepnya sendiri itu tidak perlu dilakukan penyalinan resep karena resep diberikan sekaligus. Di samping sebelah kiri ini dapat dilihat untuk etiketnya itu etiket amlodipin diberikan 1 kali sehari setelah makan 1 tablet. Nah, kemudian untuk obat Lasix itu juga obat tablet 2 strip yang berisikan 20 tablet. Cara kerja penyiapan obatnya sama seperti tadi. Kemudian untuk informasi yang akan disampaikan kepada pasien itu diminum 1 kali sehari 1 tablet sudah makan. Untuk salinan resepnya juga tidak diperlukan karena resep diberikan sekaligus. Nah, Lasix diberikan di sebelah kiri ini bisa dilihat etiketnya. Obat Lasix diberikan 1 kali sehari 1 tablet setelah makan. Baik, untuk selanjutnya itu ada penyampaian informasi obat atau PIU. Nah, saat pasien diberikan obat, saat resepnya ditebus, kami sebagai apoteker memberikan informasi, yaitu obatnya itu harus diminum setiap hari setelah makan di waktu yang sama. Jadi setiap harinya obatnya diminum di waktu yang sama dan berdasarkan resep, yaitu 1 kali sehari. Kemudian obatnya itu harus diminum 1 persatu, jangan sekaligus 3. Kemudian Lasix itu disarankan jangan diminum di malam hari karena efek sampingnya itu yang sering berkemih tadi. Makanya si pasien terganggu tidurnya. Maka dari itu kami menyarankan untuk Lasix diminum sebaiknya di pagi atau siang hari. Selanjutnya ada amlodipin dan Lasix itu tetap harus dikonsumsi selalu agar tekanan darah pasien terjaga dalam range normal. Kemudian pasien diharapkan jangan cemas jika tremor karena tremor itu merupakan efek samping dari haloperidol.
Kemudian obatnya itu harus disimpan di tempat yang aman, terlindungi dari cahaya matahari langsung, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Serta obatnya itu tidak boleh diberikan kepada siapapun. Nah, apabila pasien lupa minum obat, maka pasien itu harus langsung diminum saat ingat atau saat itu juga. Namun, jika waktunya mendekati waktu minum obat selanjutnya, maka minum di waktu selanjutnya. Tapi obatnya tetap diminum satu, tidak boleh double. Kemudian, apabila muncul efek samping yang tidak diinginkan, segera konsultasi ke dokter. Misalnya kayak tremor tadi, kalau masih dalam batas normal, tidak apa-apa. Namun jika sudah terlalu parah, harus konsultasi ke dokter. Dan apabila tekanan darah tak kunjung menurun, segera konsultasikan ke dokter. Selanjutnya ada penilaian kepatuhan pasien. Nah, di sini terdapat tabel pertanyaan untuk menilai kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat. Berdasarkan pertanyaan ini yang telah kami tanyakan kepada pasien, pasien menjawab jawaban ya di semua pertanyaan. Nah, dengan total poinnya itu 8, di mana 8 pertanyaannya ini dijawab ya oleh pasien. Adapun keterangan dari poinnya, apabila poinnya lebih dari sama dengan 2, kepatuhannya rendah. Apabila poinnya 1 sampai 2, kepatuhannya sedang, dan apabila poinnya 0, kepatuhannya tinggi. Maka berdasarkan total poin si kepatuhan pasien yaitu 8, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pasien ini dalam mengonsumsi obat rendah. Hal ini dikarenakan efek samping obat lasix yang membuat pasien malas minum obat, yaitu berkemih di malam hari tadi. Karena dia mengganggu kualitas tidur si pasien. Maka sebaiknya lasix itu harus diganti waktu pengonsumsiannya dari malam menjadi pagi dan siang, pagi atau siang sehingga pasien dapat meningkatkan kepatuhannya. Baik, selanjutnya untuk analisa medication error. Jadi di dalam analisa medication error ini untuk melihat dari setiap fase yang dilakukan, itu dari mulai fase pelacakan, fase penyalinan resep, jika ada penyalinan resep, fase penyiapan obat, fase peracikan, fase pemberian obat kepada pasien, dan dari fase eksternal atau dari fase pasiennya sendiri itu tuh dikaji apakah ada kemungkinan-kemungkinan medication error gitu, apakah ada terjadinya medication error atau kesalahan-kesalahan dalam selama pengobatan yang dilakukan gitu. Jadi di dalam hasil analisa medication error ini itu tuh diperoleh beberapa kesalahan dalam fasenya. Di mana yang pertama itu ada fase pelacakan, di mana untuk frekuensi dan kekuatan. Jadi seperti yang udah disampaikan sebelumnya, kalau si resep itu nggak tertera kekuatan obatnya gitu. Jadi kan kok amlodipin yang tersedia di sarana apotek kami itu amlodipin 10 miligram. Sehingga di resep itu dia tuh ditulis dosisnya 2 kali 1 tablet. Itu kan kalau untuk 10 miligram itu tuh udah melebihi batas penggunaan obat amlodipin dalam sehari. Karena batas penggunaan amlodipin ini kan 10 miligram 1 kali 1 gitu. Nah, untuk pencegahan dari medication error ini itu bisa dilakukan dengan menghubungi dokter. Jadi kita konfirmasi ke dokternya, terus kita rekomendasikan nih tentang frekuensi dosis amlodipin itu sesuai dengan ketentuannya, yaitu 10 miligram per hari gitu kan. Sehingga nanti bisa diberikan 1 kali 1 tablet sehari pada pasiennya. Selanjutnya masih dalam fase perasapan. Jadi di sini untuk jenis medication error itu ada reaksi efek samping obat. Jadi kan tadi kita tahu ya kalau misalnya dari hasil wawancara pasien itu kan kalau dia tuh merasakan efek dari obat yang diresepkan ini gitu, yaitu ada dari lasik dan haloperidol, di mana dari pengonsumsian lasik sendiri itu dia tuh bisa membuat pasien tuh jadi tidurnya terganggu karena efek diuresisnya kan. Kalau si haloperidol itu dia bisa membuat si pasien ini merasa gelisah gitu, tangannya tuh tremor. Nah, untuk pencegahan terjadinya medication error ini itu bisa dilakukan dengan mengubah waktu pemberian lasik. Jadi lasik itu nggak kita berikan lagi pada malam hari, tapi kita berikan pada pagi atau sore hari gitu. Nah, untuk pemberian dari haloperidol ini, itu bisa kita cegah dengan memonitoring pasien gitu. Kayak mana efek samping yang mungkin terjadi gitu, yang mungkin timbul dari si haloperidol ini. Selanjutnya, ada lagi medication error dari si fase pasiennya sendiri. Yang pertama itu ada salah penyimpanan. Jadi, seperti yang diketahui dari hasil wawancara, kalau si pasien ini, dia menyimpan obat itu dengan meletakkannya di atas meja makan. Nah, itu kan merupakan cara penyimpanan obat yang salah.
Jadi, untuk mencegah terjadinya medication error ini yang berkelanjutan, itu bisa dilakukan dengan monitoring pasien bagaimana cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya untuk fase masih dalam fase pasien, di mana pasien ini dia tidak sesuai dengan kebijakan. Jadi si pasien ini dia tuh sengaja nggak minum silastik, karena tadi kita ketahui kalau silastik itu mengganggu tidur si pasien. Nah, untuk pencegahan medication error ini, itu bisa dilakukan dengan mengubah waktu pemberian lasik. Jadi kayak seperti yang tadi dibilang, kalau lasik itu bisa kita ubah jadi dikasih pagi atau sore hari gitu kan. Nah, selain itu juga kita bisa memonitoring si pasien kayak mana pentingnya disiplin si pasien itu dalam minum obat gitu. Jadi kedisiplinan mengonsumsi obat itu sangat penting bagi kesehatan pasien. Itu bisa kita monitoring kepada pasien untuk membangkitkan semangat dia dalam mengonsumsi obat secara rutin gitu, secara baik dan benar. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang pertanyaan dan jawaban. Nah, untuk pertanyaan pasien yang pertama, pasien bertanya, kemarin dokter mengatakan obat amlodipin ini diminum 2 kali sehari. Kenapa sekarang jadi 1 kali sehari ya, Ibu apoteker? Nah, jadi saya sebagai apoteker, saya akan menjawab yaitu tentang jadi, Bapak, rentang dosis amlodipin itu sebesar 2,5 mg sampai 10 mg, Pak. Dengan durasi kerjanya itu 24 jam dan frekuensi pemberiannya itu 1 kali sehari. Jadi, Bapak harus minum obat amlodipin ini 10 mg 1 kali sehari ya, Pak. Jika Bapak minum 2 kali sehari, maka dosisnya itu akan berlebih, Pak. Dan obat amlodipin ini bekerja dalam tubuh itu dalam waktu 24 jam. Sehingga obat ini nih nggak boleh diminum 2 kali sehari karena akan menyebabkan toksisitas, Pak. Kemudian terkait yang dikatakan dokter tadi untuk minum 2 kali sehari itu akan saya beritahukan lagi kepada dokter dan akan saya konfirmasi kembali dulu ya Pak pada dokter untuk mengubah frekuensi atau waktu penggunaan obat amlodipin ini ya Pak. Nah, jawaban ini sesuai dengan referensi yang sudah saya cari berdasarkan azas EBM. Nah, untuk pertanyaan pasien yang kedua, pertanyaannya itu, mengapa tekanan darah saya tetap tinggi ya? Padahal saya kan sudah minum obat antihipertensi. Nah, jadi saya sebagai apoteker akan menjawab. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Saat wawancara, Bapak mengatakan bahwa Bapak sering lupa minum obat. Bahkan, Bapak juga tidak minum obat Lasix atau obat Lasix ini kan obat anti hipertensi. Karena mengganggu tidur Bapak kan, Pak? Tadi Bapak bilang. Nah, hal tersebut dapat berpengaruh, Pak, pada kondisi hipertensi yang Bapak alami. Karena kepatuhan menjadi hal yang sangat penting bagi pasien hipertensi dalam mengontrol tekanan darah. Dan kepatuhan Bapak juga dalam mengonsumsi obat merupakan hal yang sangat penting untuk menuju keberhasilan terapi Bapak, Pak. Karena tanpa hal ini, semua terapi pengobatan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, Pak, jangan lupa untuk selalu minum obat sesuai dengan anjuran dan tepat waktu ya, Pak. Nah, untuk obat lasik itu sendiri, Bapak bisa minum di pagi hari agar itu tidak mengganggu tidur Bapak dan itu mm, eh, Bapak bisa minum di pagi hari ya, Pak. Kalau misalnya Bapak bekerja atau Bapak ada aktivitas di pagi hari, mungkin Bapak bisa minum di sore hari, Pak. Seperti itu ya, Pak. Jadi, jangan lupa lagi minum obatnya ya, Pak. Hmm. Nah, jawaban ini sudah saya cari berdasarkan literatur dengan azas EBM. Nah, selanjutnya penutup. Penutup yang pertama bertanya apakah pasien sudah mengerti. Jadi, ditanyakan kepada pasien apakah pasien sudah mengerti tentang apa yang sudah apoteker jelaskan. Kemudian, jika pasien sudah mengerti, berikan waktu untuk pasien menjelaskan pemahamannya. Nah, jika pasien sudah paham karena pasiennya ini pasien skizofrenia, maka saya sebagai apoteker akan memberikan support dan motivasi kepada pasien. Saya akan memberikan supportnya itu dengan mengatakan, Bapak
Kalau Bapak ada masalah atau ada sesuatu yang tidak bisa terselesaikan, itu Bapak bisa cerita kepada teman dekat atau keluarga Bapak. Dan Bapak jangan berdiam diri sendiri di kamar. Bapak juga harus sosialisasi ya Pak, agar Bapak itu lebih semangat. Bapak juga harus sering-sering olahraga, makan dan minuman yang bergizi, seperti itu ya Pak. Tenang aja Pak, karena semua masalah Bapak ini pasti ada solusinya Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir ya Pak. Bapak jangan terlalu memikirkan masalah yang terlalu berat Pak. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak ada masalah, cerita aja sama orang-orang terdekat. Atau Bapak bisa konsultasikan ke psikolog atau ke dokter atau kembali lagi ke apoteker gitu Pak. Nah, kemudian diakhiri konseling dengan mengucapkan salam dan terima kasih. Dengan terima kasih Pak sudah mau dikonseling hari ini. Semoga Bapak lekas sembuh ya Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Nah, ini adalah daftar pustaka dari literatur yang kami baca, kami gunakan. Maaf. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.